itu Mas Heri? Iya, kalau kami mengacu pada data BPS yang beberapa hari lalu baru keluar ya, di mana tingkat kemiskinan itu sekarang 8,25% ya, tapi jumlahnya masih 23 juta orang lebih yang berada di garis kemiskinan seperti itu. Nah, kalau kita lihat trennya, katakanlah 5 tahun yang lalu gitu ya, itu penurunan kemiskinan angkanya itu relatif lebih impresif, katakanlah mungkin dari 11%, terus turun 0,% jadi 10,5, terus turun jadi 10 dan seterusnya. Kalau sekarang itu sepertinya penurunan tingkat kemiskinan semakin sulit ya, karena semakin landai dia. Kalau beberapa tahun lalu mungkin masih agak curam, nah sekarang ini semakin landai. Nah ini kan artinya apa? Artinya tantangan dalam menurunkan kemiskinan ini kan semakin sulit ya. Banyak sekali kemiskinan mungkin struktural ya yang berada di daerah-daerah. Tapi kalau dikaitkan ke kesejahteraan tentu indikatornya berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi penurunan kemiskinan ini belum tentu serta-merta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, secara agregat. Jadi kalau data ini dirilis, ini sebetulnya kabar baik kah untuk Indonesia atau jangan-jangan ini kita perlu ada yang dibenahi lagi? Nah, kita harus lihat dulu ya, kemiskinan ini kan bisa turun karena apa? Karena orang yang berada di atas garis kemiskinan ya itu kan bertambah gitu ya. Kalau sekarang kemarin September 2025 garis kemiskinan itu sekitar 641.000 sekian ya gitu ya. Nah artinya yang berada di atas itu makin bertambah. Nah sekarang bagaimana supaya kemampuan masyarakat yang tadinya miskin terus berada di atas garis kemiskinan, nah itu kan pertama, apakah dia dapat pekerjaan yang lebih bagus, lebih layak, atau dibantu oleh pemerintah melalui bantuan. Nah kalau kita lihat ke bantuan langsung, tahun lalu itu target di APBN itu bantuan penyaluran bantuan ya dari pemerintah, itu sekitar 50 triliun kalau nggak salah. Artinya ini kan angka kemiskinan atau ya angka yang orang yang bisa naik di atas garis kemiskinan, ini kan harus ditelusuri dulu ya kenapa nih, apakah karena dibantu atau tapi menurut Indef seberapa kontribusi bantuan sosial tadi bisa menopang perpindahan itu tadi? Tentu ini sangat menentukan ya, apalagi kalau misalnya bantuan itu diberikan ketika mau adanya survei seperti itu. Nah ini kan menarik sekali. Nah artinya harus dibuktikan bahwa memang masyarakat kita ini yang tadinya dia di bawah garis kemiskinan terus dia bisa naik di atas garis kemiskinan, dia benar-benar bisa meningkatkan kualitas katakanlah hidupnya melalui mendapatkan pekerjaan yang layak dan seterusnya. Oke, baik. Saya tanya